السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Riwayat sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, Hazrat Utsman bin Maz'un. Beliau dipanggil dengan sebutan Abu Saib. Ibunda beliau bernama Sukhailah binti Anbas. Beliau dan saudara beliau, Hadrat Qudamah, berwajah mirip. Beliau berasal dari Quraisy Mekah, keluarga Banu Jamuh. Berkenaan dengan baiatnya beliau, dikisahkan sebagai berikut. Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah tengah berada di halaman rumah beliau. Saat itu Hadrat Utsman bin Maz'un lewat. Setelah melihat Rasulullah, beliau tersenyum. Rasulullah bersabda kepada beliau, "Maukah Anda duduk?" Beliau menjawab, "Kenapa tidak?" Lalu Hadrat Utsman bin Maz'un duduk di depan Rasul. Ketika Rasul tengah berbicara kepada beliau, tiba-tiba Rasul mengangkat pandangan ke atas dan sekejap melihat ke arah langit. Lalu perlahan-lahan Rasul menurunkan pandangannya hingga beliau melihat ke arah tanah di sebelah kanan. Beliau mengalihkan pandangan dari orang yang tengah duduk di sebelah beliau, yakni Utsman, ke arah lain, lalu menundukkan pandangan. Pada saat itu Rasulullah menggelengkan kepala, seolah-olah tengah memahami sesuatu hal. Hadrat Utsman bin Maz'un melihat semua pemandangan ini, karena tengah duduk di sebelah. Tidak lama kemudian, ketika Rasul selesai dari amalan tersebut, dan apapun yang nampaknya tengah disampaikan sesuatu kepada beliau saat itu, meskipun Hadrat Utsman tidak mengetahui apa yang tengah disampaikan kepada Rasulullah. Lalu pandangan Rasul mengarah ke langit seperti sebelumnya. Pandangan Rasul tengah mengikuti sesuatu, hingga sesuatu itu menghilang di langit. Setelah itu, Rasul mengarahkan pandangan kepada Hadrat Utsman bin Maz'un seperti sebelumnya. Lantas Utsman bertanya, "Untuk tujuan apa saya duduk berada dekat Tuan?"
apa yang Rasul lakukan pada hari ini, saya tidak pernah melihat sebelumnya Anda melakukan seperti itu. Rasul bertanya, perbuatan apa yang telah aku lakukan tadi? Utsman menjawab, saya melihat pandangan Rasul mengarah ke langit, lalu Tuan mengalihkan pandangan dari saya ke arah kanan, lalu Rasul menggelengkan kepala, seolah-olah Rasul berusaha untuk memahami apa yang tengah disampaikan kepada Tuan. Rasul bersabda, apakah benar kamu merasa seperti itu? Utsman menjawab, ya. Rasul bersabda, barusan ketika kamu duduk di dekatku, utusan Tuhan telah datang membawa pesan bagiku. Utsman bertanya, utusan Tuhan? Rasul menjawab, ya. Utsman bertanya, apa yang ia katakan kepada Tuan? Rasul bersabda, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, yakni sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan, memberi kepada kerabat, dan Dia melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar, serta pembangkangan. Demikianlah Allah mengajari kalian, agar kalian mengambil sebaik-baik peringatan. Utsman bin Maz'un mengatakan bahwa itu merupakan saat di mana keimanan semakin matang dalam diri saya, dan saya jatuh cinta kepada Muhammad SAW. Berkenaan dengan masa awal pasca pendawaan kenabian Rasulullah, Hadrat Muslih Maud bersabda, pada masa yang dekat, yakni pada masa awal, Talha, Zubair, Umar, Hamzah, Utsman bin Maz'un merupakan sahabat yang rela untuk mengorbankan segala sesuatu demi Rasulullah. Setiap orang siap untuk menumpahkan darahnya sebagai ganti keringat Rasul. Tidak diragukan lagi bahwa selama 13 tahun, beliau terpaksa bersabar dalam menghadapi musibah, kesulitan, dan penderitaan. Namun, Rasul tetap tenang, karena orang-orang yang cerdas, berpemahaman baik, berkedudukan, bertakwa, suci, dari kalangan penduduk Mekah telah beriman kepada beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu umat muslim disegani sebagai sebuah kekuatan. Ketika ada orang yang mengatakan gila kepada Rasul, na'udzubillah, maka sahabat Rasul menyangkalnya dengan mengatakan kepada orang itu, jika memang Muhammad gila, lantas bagaimana mungkin orang yang cerdas dan bijak mau beriman kepadanya? Ini merupakan jawaban yang dapat membungkam mulut. Penulis Eropa mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang Rasulullah, sehingga terkadang mereka tidak segan-segan untuk bermulut lancang kepada beliau. Saat ini pun masih terjadi, namun ketika mendengar nama Abu Bakar, mereka memujinya dengan mengatakan bahwa Abu Bakar adalah figur yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebagian penulis Eropa menulis bahwa orang yang telah diimani oleh Abu Bakar, bagaimana mungkin pendusta? Jika kalian memuji Abu Bakar, maka orang yang diimani olehnya pun tentunya terpuji juga. Jika memang Abu Bakar adalah orang yang tidak egois, lantas kenapa ia beriman kepada orang yang serakah? Jika memang Abu Bakar adalah orang yang tidak egois, berarti kalian terpaksa mengakui bahwa majikannya pun tidak egois. Ini merupakan dalil kuat yang tidak mudah untuk dibantah. Dalam hal ini, berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Muslih Maud mengaitkannya. Beliau bersabda, berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam pun, kita menyaksikan bahwa orang-orang menuduh beliau sebagai orang jahil, namun untuk membantah tuduhan seperti itu, Allah Ta'ala telah memberikan suatu sarana, yakni Hadrat Khalifatul Masih pertama, sejak awal baiat kepada beliau alaihissalam. Maulwi Muhammad Hussein Betawi pun selalu memuji Hadrat Masih Maud alaihissalam.
sebelum beliau mendakwakan. Lalu ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam mendakwakan sebagai utusan, satu jamaah orang-orang yang berpendidikan tinggi telah dikirimkan oleh Allah Ta'ala untuk segera baiat kepada beliau alaihissalam. Orang-orang yang berpendidikan itu dari kalangan ulama, umara, dan dari kalangan pakar bahasa Inggris juga. Setelah menganalisa, beliau radhiyallahu anhu bersabda bahwa ru'ub dapat ditimbulkan oleh 3 hal, yakni oleh keimanan, ilmu, dan uang. Allah Ta'ala pun telah memberikan ketiga hal itu kepada jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan pada masa permulaan Allah Ta'ala telah menganugerahkan sahabat yang dikagumi oleh orang-orang. Bahkan ilmu ketabiban Hadrat Khalifatul Masih pertama sampai saat ini masih diakui. Para pakar kesehatan non-Ahmadi pun menggunakan resep buatan beliau, dan berkenaan dengan itu menulis. Bagaimanapun, pada masa awal, para pengikut Rasulullah pun berasal dari berbagai kalangan dan para pembesar. Berkenaan dengan kedengkian kufar Mekah, Hadrat Muslih Maud menjelaskan, Allah Ta'ala sedemikian rupa memberikan sarana sehingga hati kaum kufar terbakar oleh api kedengkian, namun mereka pun tidak faham bagaimana caranya untuk memadamkan api tersebut. Tidak ada satupun keluarga pembesar yang individunya tidak baiat kepada Rasulullah. Hadrat Zubair berasal dari keluarga pembesar, begitupun Hadrat Talha, Hadrat Umar, Hadrat Utsman, Hadrat Utsman bin Maz'un berasal dari keluarga pembesar, begitu juga Hadrat Amr bin As dan Khalid bin Walid yang baiat di kemudian hari berlatar belakang dari keluarga yang sangat disegani di Mekah. As juga adalah penentang Islam, namun anaknya Amru baiat masuk Islam. Walid juga adalah penentang, namun anaknya Khalid baiat. Beliau menulis, walhasil, ribuan orang yang pada awalnya merupakan penentang keras Islam, namun anak keturunan mereka dengan sendirinya menjadi pengikut Rasulullah, lalu berperang dengan ayah dan kerabatnya di medan perang. Berkenaan dengan hijrahnya Hadrat Utsman bin Maz'un ke Habsyah, lalu kembali ke Mekah, dijelaskan seperti yang sudah disampaikan, yakni Hadrat Utsman bin Maz'un termasuk Muslim awalin. Menurut Ibnu Ishaq, baiatnya beliau pada urutan ke-14. Beliau dan putra beliau, Sa'ib, hijrah ke Habsyah pada hijrah pertama, bersama dengan sekelompok umat muslim. Ketika di Habsyah, beliau mendapatkan kabar burung telah baiatnya orang-orang Quraisy ke dalam Islam. Mendengar kabar tersebut, beliau kembali pulang ke Mekah. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika para muhajirin Habsyah mendapatkan kabar sujudnya penduduk Mekah bersama-sama dengan Rasulullah, mereka pulang ke Mekah. Selengkapnya pernah saya sampaikan pada khutbah sebelumnya. Muhajirin lain pun ikut serta pulang bersama beliau. Apa yang menjadi penyebab sujudnya penduduk Mekah? Mereka beranggapan bahwa penduduk Mekah telah baiat kepada Rasulullah. Ketika para muhajirin ini sampai di dekat Mekah, diketahuilah peristiwa yang sebenarnya. Sedangkan saat itu tidaklah mudah untuk langsung kembali ke Habsyah. Berdasarkan beberapa riwayat lainnya, sebagian muhajirin itu kembali lagi ke Habsyah karena mereka pun merasa khawatir untuk masuk ke Mekah tanpa ada jaminan perlindungan. Sebagian dari mereka terhenti di sana untuk beberapa saat, sehingga sebagiannya masuk ke Mekah dengan jaminan perlindungan dari beberapa penduduk Mekah. Sebelum mendapatkan jaminan perlindungan, mereka belum memasuki Mekah. Hadrat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu mendapatkan jaminan perlindungan dari Walid bin Mughirah. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika Hadrat Utsman melihat bahwa Hadrat Rasulullah dan sahabat lainnya mengalami penderitaan, dianiaya, sedangkan
beliau merasa tentram di bawah perlindungan Walid bin Mughirah? Lalu Utsman mengatakan, "Demi Tuhan, pagi dan malamku aku lalui dengan damai di bawah perlindungan keamanan seorang musyrik. Sedangkan di tempat lain, kawan-kawanku dan kerabatku mengalami penderitaan dan penganiayaan di jalan Allah. Sesungguhnya di dalam diriku terdapat kekurangan." Beliau mengatakan pada diri sendiri. Lalu beliau mendatangi Walid bin Mughirah dan mengatakan, "Wahai Abu Abdus Syams," ini adalah julukan untuk Walid, "kewajibanmu sudah selesai. Saya telah berada dalam jaminan keamananmu. Sekarang saya ingin keluar dari jaminan perlindungan ini dan pergi kepada Rasulullah. Karena bagiku, di dalam diri Rasulullah dan para sahabat, terdapat teladan mulia." Walid berkata, "Wahai keponakanku, mungkin kamu merasakan penderitaan disebabkan oleh jaminan keamanan yang kuberikan ini. Atau kamu merasa tidak dihormati?" Hadrat Utsman bin Maz'un menjawab, "Tidak. Namun saya ridho untuk berada di bawah perlindungan Allah Ta'ala. Selain dia, saya tidak akan mencari perlindungan lainnya." Walid berkata, "Kalau begitu, pergilah kamu ke Ka'bah. Umumkanlah di sana bahwa kamu telah mengembalikan jaminan perlindunganku kepadaku, sebagaimana aku telah umumkan sebelumnya untuk memberikan jaminan kepadamu." Hadrat Utsman berkata, "Baik." Lalu pergilah kedua orang itu ke Ka'bah. Walid mengumumkan di hadapan publik, "Ini adalah Utsman yang akan mengembalikan jaminan perlindungan padaku." Utsman berkata, "Benar apa yang dikatakannya. Sesungguhnya saya mendapati Walid sebagai orang yang menepati janji dan terhormat dari sisi keamanan. Namun sekarang saya tidak mau hidup di bawah jaminan perlindungan siapapun selain Allah Ta'ala. Untuk itu, aku kembalikan jaminan perlindungan ini kepada Walid." Setelah itu, Hadrat Utsman kembali. Berkenaan dengan hijrah Habsyah, telah saya sampaikan beberapa kali ketika membahas sahabat-sahabat lainnya. Secara singkat akan saya sampaikan yang telah ditulis oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad dari berbagai rujukan sejarah sebagai berikut. Ketika penderitaan umat muslim sampai pada puncaknya dan kufar Quraisy semakin menjadi-jadi dalam penganiayaan, maka Hadrat Rasulullah memerintahkan untuk berhijrah ke Habsyah dan bersabda bahwa Raja Habsyah adalah seorang yang adil dan menyukai keadilan. Di bawah kekuasaannya tidak ada yang dianiaya. Negeri Habsyah yang saat ini dikenal dengan Ethiopia atau Abyssinia terletak di timur laut benua Afrika, dan dari sisi tempat kejadian berseberangan dengan Arab Utara. Dan selain dari Sungai Merah, tidak ada negeri lain yang membatasi. Pada zaman itu, Habsyah merupakan pemerintahan Kristen yang tangguh, dan rajanya disebut dengan Najasyi. Arab memiliki hubungan dagang dengan Habsyah. Najasyi yang memerintah pada saat itu bernama Asamah, seorang raja yang adil dan tangguh. Ketika penderitaan umat muslim sudah sampai pada puncaknya, Rasulullah bersabda kepada mereka, "Bagi siapa saja yang memungkinkan, hijrahlah ke Habsyah." Atas perintah Rasulullah itu pada bulan Rajab 5 Nabawi telah hijrah 11 pria dan 4 perempuan ke Habsyah. Di antara mereka, sahabat yang terkenal adalah Utsman bin Affan beserta istrinya Hadrat Ruqayyah putri Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Abu Huzaifah bin Utbah, Utsman bin Maz'un, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Asad beserta istrinya Hadrat Ummu Salamah. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, merupakan hal aneh bahwa sebagian besar sahabat yang hijrah pada masa awal adalah orang-orang yang berasal dari kalangan pembesar kabilah Quraisy, sedangkan kalangan yang lemah jumlahnya kurang,
yang dengannya dapat diketahui dua hal. Pertama, umat muslim dari kalangan pembesar pun tidak luput dari penganiayaan kaum Quraisy. Kedua, orang-orang lemah, misalnya hamba sahaya dan lain-lain, keadaannya sedemikian lemah dan tak berdaya, sehingga untuk hijrah pun mereka tidak mampu. Hadrat Muslim Maud menjelaskan peristiwa tersebut dengan corak beliau. Beliau menulis bahwa sebelumnya telah disampaikan bahwa beliau telah mengembalikan jaminan keamanan ketika kezaliman penduduk Mekah sudah sampai pada puncaknya. Suatu hari Rasulullah memanggil para sahabat dan bersabda, "Di sebelah barat sana terdapat negeri di seberang samudra yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk mengamalkan ajaran agamanya. Orang yang berpindah agama tidak dibunuh di sana. Di sana terdapat seorang raja adil. Kalian dapat hijrah ke negeri tersebut. Mungkin saja kalian bisa mendapatkan kemudahan di sana." Mendengar nasihat Rasul, sebagian umat muslim dari kalangan pria, wanita, dan anak-anak berangkat ke hijrah Abisinia. Keluarnya mereka meninggalkan Mekah bukanlah hal yang mudah. Ini merupakan sisi yang emosional. Penduduk Mekah menganggap dirinya sebagai pelindung Ka'bah. Untuk itu, meninggalkan Mekah bagi mereka merupakan torehan duka nestapa yang sangat dalam. Yang dapat melakukan itu adalah hanya orang yang sudah tidak ada tempat berpijak lagi di Mekah. Walhasil, kepergian mereka meninggalkan Mekah merupakan kejadian yang memilukan, dan mereka pun melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Karena mereka tahu, yakni jika penduduk Mekah mengetahui kepergian mereka, maka mereka tidak akan membiarkan umat muslim pergi. Karena itu, sehingga mereka pun luput dari pertemuan terakhir dengan karib kerabat sekalipun. Begitupun orang-orang yang menyaksikannya sangat tersentuh melihat kepergian mereka. Sebagaimana ketika kafilah yang hijrah itu bertolak, Hadrat Umar yang notabene masih kafir dan penentang keras Islam pada masa itu, dan termasuk salah satu yang rajin menganiaya orang-orang muslim, secara kebetulan beliau melihat rombongan kafilah yang tengah bertolak itu. Di antaranya ada seorang sahabat wanita bernama Ummi Abdillah. Ketika Hadrat Umar melihatnya membawa kendaraan dan perbekalan yang terikat, Hadrat Umar faham bahwa orang-orang ini tengah pergi meninggalkan Mekah. Hadrat Umar bertanya, "Nampaknya ini adalah barang-barang untuk hijrah?" Ummi Abdillah menjawab, "Ya, demi Tuhan, kami akan pergi ke negeri lain, karena kalian telah membuat kami sangat menderita. Kami tidak akan kembali ke negeri ini sebelum Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kedamaian kepada kami." Ummi Abdillah meriwayatkan, Umar mengatakan, "Baiklah, semoga Allah Ta'ala menyertaimu." Ummi Abdullah mengatakan, "Saya merasakan nada suara yang nestapa dari ucapan Hadrat Umar. Padahal saat itu Hadrat Umar penentang Islam, namun beliau pun sangat tersentuh menyaksikan peristiwa hijrah tersebut. Dari suara Hadrat Umar, saya merasakan kesedihan yang sebelumnya tidak pernah saya lihat darinya. Lalu Hadrat Umar segera memalingkan wajah dan pergi. Saya merasakan bahwa beliau pun sangat sedih dibuatnya oleh peristiwa tersebut. Ketika penduduk Mekah mengetahui kabar hijrahnya umat muslim, mereka membuntutinya sampai ke pelabuhan laut. Namun kafilah muslim tersebut telah berangkat ke Habsyah sebelum mereka sampai di pelabuhan. Ketika penduduk Mekah mengetahui hal itu, mereka memutuskan untuk mengutus perwakilan kepada Raja Habsyah yang akan memprovokasi raja untuk menentang para muhajirin itu dan menuntut sang raja untuk mengembalikan para muhajirin itu ke Mekah. Akhirnya,
pergilah utusan mereka, lalu berjumpa dengan raja dan para pembesar kerajaan. Mereka memprovokasi, namun Allah Ta'ala tetap meneguhkan hati Raja Habsyah, yang mana meskipun utusan dan juga para pembesar kerajaan memohon kepada raja, karena mereka pun telah terhasut, namun raja tetap menolak untuk menyerahkan para muhajirin kepada penduduk Mekah. Ketika utusan Quraisy itu gagal, mereka membuat rencana lain untuk mengembalikan para muhajirin ke Mekah, yakni dengan cara menyebarkan kabar buruk melalui kafilah mereka yang berdagang ke Habsyah, bahwa semua penduduk Mekah sudah baiat masuk Islam. Ketika kabar burung tersebut sampai di Habsyah, maka mayoritas muhajirin kembali ke Mekah dengan bahagia. Namun sesampainya di Mekah, mereka baru menyadari bahwa ternyata kabar palsu tersebut sengaja disebarkan untuk rencana jahat mereka. Akhirnya, sebagian dari antara mereka kembali ke Habsyah, seperti yang sudah disampaikan, dan sebagiannya lagi bertahan di Mekah. Hadrat Muslim Maud menulis bahwa yang bertahan di Mekah tersebut diantaranya adalah Hadrat Utsman bin Maz'un, putra dari seorang pembesar di Mekah. Saat itu kawan ayahnya lah Walid bin Mughirah yang memberikan jaminan keamanan kepada Hadrat Utsman, sehingga beliau dapat hidup di Mekah dengan damai. Namun di sisi lain, beliau menyaksikan umat muslim lainnya dianiaya dan dizalimi dengan sekeras-kerasnya. Karena Hadrat Utsman adalah seorang pemuda yang memiliki ghairat tinggi, beliau pergi menemui Walid dan mengatakan padanya bahwa beliau ingin mengembalikan jaminan perlindungan padanya, karena beliau tidak tega melihat kawan-kawan muslim lainnya dianiaya, sedangkan beliau hidup dengan damai di sana. Lalu Walid mengumumkan bahwa sejak sekarang Utsman tidak lagi dalam perlindungannya. Suatu hari, Hadrat Utsman tengah duduk dalam majelis seorang penyair Arab yang masyhur bernama Lubaid yang tengah membacakan bait syairnya, "Wa kullu na'imun la muhalata zail," yang artinya setiap nikmat pada akhirnya akan sirna. Utsman bin Maz'un menyangkalnya dengan mengatakan, "Itu keliru. Nikmat surga akan berlangsung abadi." Lubaid atau Labid adalah seorang penyair besar. Mendengar itu, ia langsung emosi lalu berkata, "Wahai orang Quraisy, sebelum ini tamu kalian tidak pernah dihinakan seperti ini. Sejak kapan dimulainya tradisi baru ini?" Seseorang menyaut, "Dia adalah orang bodoh. Jangan pedulikan ocehannya." Hadrat Utsman tetap bertahan dalam pendapatnya dan berkata, "Kebodohan seperti apa? Apa yang saya katakan adalah benar." Mendengar hal itu, seseorang bangkit dan memukul wajah Utsman yang membuat mata Hadrat Utsman bengkak. Saat itu, Walid yang memberikan jaminan kepada Utsman tengah duduk dalam majlis tersebut. Walid merupakan sahabat karib ayahnya Utsman yang telah wafat pada saat itu. Melihat putra kawannya itu diperlakukan demikian, ia tidak bisa tahan. Namun sesuai tradisi Mekah, ia tidak dapat lagi membela Utsman karena sudah tidak berada dalam jaminan perlindungannya lagi. Dengan hati yang pilu, Walid berkata kepada Utsman, "Wahai putra kawanku, demi Tuhan, matamu ini bisa selamat dari musibah ini ketika kamu berada dalam perlindunganku yang baik. Namun, saat ini kamu sendiri yang melepaskan perlindungan itu, sehingga mengalami kejadian ini." Utsman menjawab, "Apa yang terjadi padaku hari ini, telah aku damba-dambakan. Kamu tengah meratapi mataku yang bengkak ini, padahal mataku yang sebelah lagi tengah cemburu, karena tidak mengalami musibah seperti yang dialami oleh mata yang sebelahnya." Utsman berkata, "Teladan Muhammad Rasulullah bagiku sangatlah cukup. Jika beliau mengalami penderitaan, kenapa aku tidak? Cukuplah bagiku perlindungan Tuhan." Berkenaan dengan peristiwa antara Utsman bin Maz'un dan penyair terkenal itu, kita jumpai juga dalam sejarah. Sebagai berikut akan saya sampaikan.
Suatu ketika, Hadrat Utsman bin Maz'un tengah duduk dalam majelis seorang penyair terkenal Arab bernama Labid. Labid membacakan bait syair, ala kulli syai'in ma khala Allah batil. Ketahuilah bahwa selain Allah, segala sesuatu adalah batil. Hadrat Utsman mengatakan, benar apa yang kamu katakan. Lalu Labid berkata, wa kullu na'im la muhalata zail. Sesungguhnya segala nikmat akan sirna. Hadrat Utsman menyangkalnya dengan mengatakan, itu dusta. Pandangan orang-orang mengarah padanya. Utsman meminta Lubaid untuk membacanya lagi, lalu ia baca sekali lagi. Seperti semula, Hadrat Utsman membenarkan kalimat pertama dan mendustakan kalimat kedua, bahwa nikmat surga tidak akan pernah sirna. Labid berkata, wahai kaum Quraisy, sebelum ini majelis kalian tidak seperti ini. Lalu seorang yang bodoh berdiri dari antara mereka dan memukul wajah Hadrat Utsman yang menyebabkan mata beliau bengkak. Orang-orang yang di sekeliling beliau mengatakan, Utsman, demi Tuhan, sebelum ini kamu berada dalam perlindungan yang kuat, sehingga mata kamu terhindar dari penderitaan seperti yang kamu alami saat ini. Utsman berkata, perlindungan Allah lebih aman dan lebih terhormat. Mataku yang sebelah lagi pun saat ini berhasrat untuk mendapatkan musibah yang sama. Adalah lazim bagiku untuk mengikuti teladan Rasulullah dan para orang-orang yang beriman pada beliau. Walid berkata, kerugian apa yang kamu alami di bawah perlindunganku? Hadrat Utsman berkata, saya tidak membutuhkan perlindungan yang lain selain Allah. Demikianlah kondisi keimanan mereka. Dan seperti itulah rasa sependeritaan bagi kawan-kawannya. Yakni jika sahabat yang lain mengalami penderitaan, lantas kenapa kita tidak? Bahkan jalinan kecintaan dengan Rasulullah, yakni jika beliau berada dalam penderitaan, kenapa aku malah terhindar? Demikian juga beliau menderita melihat penderitaan yang dialami oleh para sahabat lainnya. Hadrat Muslim Maud bersabda, jawaban Hadrat Utsman bin Maz'un seperti itu karena beliau telah mendengar Al-Quran, memahami ajaran Islam, menelaah Al-Quran, sehingga menurut beliau, syair-syair sudah tidak memiliki hakikat lagi. Bahkan setelah itu, Labid pun ikut bai'at dan mengikuti sikap yang pernah diamalkan oleh Utsman. Sebagaimana suatu ketika Hadrat Umar pernah mengirim pesan kepada seorang gubernurnya untuk meminta syair-syair terbaru dari para penyair terkenal. Labid yang saat itu sudah masuk Islam, dimintai syairnya yang terbaru. Alih-alih mengirimkan syair terbarunya, Labid justru mengirimkan beberapa ayat Al-Quran kepada Hadrat Umar. Hubungan kecintaan antara Hadrat Utsman dengan Rasulullah dapat kita ketahui dari satu peristiwa berikut. Dalam riwayat dikisahkan bahwa pasca kewafatan Hadrat Utsman, Hadrat Rasulullah mencium jenazah Hadrat Utsman, dan air mata mengalir dari mata Rasul. Ketika putra Rasul, Hadrat Ibrahim wafat, Rasul pun bersabda di depan jenazahnya, Al-Hik bisalfina As-Salih Utsman bin Maz'un. Artinya, pergilah engkau untuk bersahabat dengan kekasih yang saleh Utsman bin Maz'un. Berkenaan dengan hijrahnya Hadrat Utsman bin Maz'un, kita temukan riwayat sebagai berikut. Pada saat hijrah Madinah, Hadrat Utsman bin Maz'un, Hadrat Qudamah bin Maz'un, Hadrat Abdullah bin Maz'un, dan Hadrat Sa'ib bin Utsman tinggal di rumah Hadrat Abdullah bin Salamah Ajlani. Berdasarkan pendapat lain, mereka semua tinggal di rumah Hadrat Hizam bin Wadiyah. Muhammad bin Amru Waqidi meriwayatkan bahwa para pria dan wanita dari keluarga Maz'un kesemuanya berangkat hijrah bersama, sehingga tidak ada yang tersisa dari keluarga itu di Mekah. Hadrat Ummi Ala meriwayatkan, ketika Rasul dan para muhajirin tiba di Madinah, kaum Ansar menghendaki supaya mereka tinggal di rumahnya, sehingga akhirnya diundi. Ternyata Utsman bin Maz'un tinggal di rumah kami.
Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Utsman dengan Hadrat Abu Haitham bin Taihan. Hadrat Utsman hijrah ke Madinah dan ikut serta dalam perang Badar. Beliau termasuk orang yang sangat junun beribadah lebih dari sahabat lainnya. Berpuasa di siang hari dan beribadah pada malam hari. Beliau terbiasa menjauhi hawa nafsu duniawi dan berusaha menjauhi istri. Beliau pernah meminta izin dari Rasul untuk meninggalkan kehidupan dunia dan menjauhi hawa nafsu. Namun Rasul tidak mengizinkannya. Hal tersebut tertulis dalam buku sejarah Asadul Ghabah. Dalam riwayat lain, suatu ketika Hadrat Utsman bin Maz'un datang menjumpai istri-istri Rasulullah. Melihat kondisi istri Utsman yang lusuh, Ummul Mukminin bertanya, "Baju kamu lusuh, rambut kamu pun tidak rapi. Kenapa kamu tampil seperti ini? Biasakanlah berdandan. Pada bangsa Quraisy ini tidak ada yang lebih kaya raya dari suamimu. Kamu mampu untuk itu, karena suamimu kaya." Istri Utsman menjawab, "Tidak ada bagian bagi kami dari harta itu." Yakni Hadrat Utsman tidak memiliki kekayaan seperti yang Anda katakan. Kenapa? Karena Utsman sudah tidak berhasrat lagi kepada kami. Pada malam hari pun ia terus-menerus beribadah kepada Allah, tidak memperhatikan kami. Pada siang harinya berpuasa. Saat itu datanglah Rasul, dan Ummul Mukminin mengabarkan hal itu kepada Rasulullah. Mendengar hal itu, Rasul menemui Hadrat Utsman dan bersabda, "Tidakkah zatku cukup sebagai teladan bagimu?" Hadrat Utsman berkata, "Ya Rasul, aku rela mengorbankan orang tuaku demi Tuan." "Apa yang terjadi?" "Saya selalu berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnah Tuan." Rasul bersabda, "Kamu seharian berpuasa, beribadah pada malam hari." Beliau menjawab, "Ya, saya lakukan itu." Rasul bersabda, "Janganlah berbuat demikian. Matamu memiliki hak atasmu, tubuhmu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, anak istrimu memiliki hak atasmu. Untuk itu, silahkan salat, namun tidur juga perlu. Silahkan bangun dan beribadah nafal pada malam hari, namun tidur pun perlu. Jika ingin berpuasa, nafal silahkan, namun tinggalkan juga untuk beberapa hari." Setelah Hadrat Rasulullah menasihatkan demikian kepada Hadrat Utsman, beberapa lama kemudian, istri beliau datang menjumpai Ummul Mukminin dalam keadaan memakai wewangian layaknya seorang pengantin. Istri Rasul bertanya, "Wah, penampilanmu hari ini sungguh menawan." Istri Hadrat Utsman menjawab, "Sekarang kami merasakan apa yang dirasakan oleh para istri lainnya, yakni sekarang suami saya memberikan perhatian padanya." Hadrat Aisyah meriwayatkan, beliau bersabda, Rasulullah memanggil Hadrat Utsman bin Maz'un dan bersabda, "Apakah kamu tidak menyukai sunnahku?" Ia menjawab, "Wahai Rasul, tidak demikian, saya selalu mengikuti sunnah Tuan." Rasul bersabda, "Aku juga tidur, aku juga salat, berpuasa juga. Kadang-kadang saya tidak berpuasa juga. Aku pun menikahi perempuan. Wahai Utsman, takutlah kepada Allah. Istrimu memiliki hak atasmu, tamumu juga berhak atasmu, dirimu pun memiliki hak atasmu. Jangan terus-menerus lakukan puasa, salatlah, dan tidurlah juga." Hadrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan dengan merujuk pada Bukhari bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, Hadrat Utsman bin Maz'un meminta izin kepada Rasulullah untuk sama sekali hidup terjauh dari istri, namun Rasul tidak mengizinkannya. Jika seandainya Rasul mengizinkan, kami pun siap untuk berusaha menghilangkan hawa nafsu tersebut. Akan saya sampaikan terjemahan hadis Bukhari sebagai berikut. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, Hadrat Utsman bin Maz'un meminta izin kepada Rasulullah untuk tabattal,
namun Rasul tidak mengizinkannya. Sementara dalam hadis Bukhari Kitabun Nikah tertulis sama seperti itu, yakni jika seandainya Rasul mengizinkan, maka kami pun mungkin akan menjauhi kehidupan dunia. Hadrat Mirza Bashir Ahmad selengkapnya menulis, Utsman bin Maz'un yang berasal dari Banu Jumah, seorang yang sangat sufi. Beliau sejak zaman jahiliyah sudah menjauhi minuman keras. Setelah masuk Islam pun, beliau berkeinginan untuk menjauhi dunia. Namun Rasul bersabda bahwa Islam tidak mengizinkan rahbaniyat. Islam memerintahkan untuk hidup di dunia dan memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Namun, jangan melupakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala harus senantiasa diingat. Hadrat Qudamah bin Maz'un meriwayatkan, suatu ketika Hadrat Umar bin Khattab menjumpai Hadrat Utsman bin Maz'un, keduanya tengah menaiki kendaraan, keduanya saling bertemu di bukit yang bernama Asaya, terletak setelah Zul Halifah, arah menuju Juhfah, 70 mil dari Madinah. Unta Hadrat Umar sedikit mendorong unta Hadrat Utsman karena terlalu dekat. Sedangkan unta Rasul berada cukup jauh di depan kafilah. Hadrat Utsman bin Maz'un mengatakan, "Ya Ghalqul Fitnah, Anda telah menyusahkanku." Ketika kendaraan-kendaraan berhenti, Hadrat Umar bin Khattab mendekat dan berkata, "Wahai Abu Sa'ib, semoga Allah Ta'ala mengampunimu. Sebutan apa yang kamu berikan padaku tadi? Ghalqul Fitnah?" Beliau menjawab, "Tidak, demi Tuhan, bukan saya yang memberikan nama itu, melainkan Rasulullah yang menyebut Anda seperti itu." Lalu berkata, Rasul berada di depan kafilah, tengah berkendara. Setelah itu, Hadrat Utsman bin Maz'un memberitahukan kepada Hadrat Umar bahwa Rasul berada di depan. Silahkan konfirmasi sendiri kebenarannya. Selengkapnya dikisahkan demikian, suatu ketika Hadrat Umar lewat di dekat kami, ketika kami bersama Rasul. Rasul bersabda, "Orang ini ghalqul fitnah," yakni hambatan untuk jalan fitnah. Sambil mengatakan demikian, Rasul mengisyarahkan dengan tangan beliau bahwa di antaramu dan fitnah akan terdapat pintu yang tertutup sangat rapat. Selama orang ini, yakni Hadrat Umar, berada di tengah-tengah kalian, yakni selama Hadrat Umar hidup, fitnah tidak akan muncul dalam Islam. Seperti itu jugalah kesaksian sejarah, yakni fitnah, kekacauan muncul dalam Islam sepeninggal Hadrat Umar. Berkenaan dengan sebutan Ghalqul Fitnah yang disampaikan oleh Hadrat Utsman bin Maz'un kepada Hadrat Umar, selengkapnya akan saya jelaskan. Hadrat Huzaifah meriwayatkan, kami tengah duduk di dekat Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Siapa di antara kalian yang masih ingat ucapan Rasul berkenaan dengan fitnah?" Saya berkata, "Saya. Saya ingat persis apa yang Rasul ucapkan." Hadrat Umar berkata, "Kamu ini sungguh berani dalam meriwayatkan sabda Rasul, yakni yakin sekali." Saya katakan bahwa seorang pria mendapatkan cobaan disebabkan oleh istrinya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Itu pun merupakan fitnah. Salat, puasa, sedekah, memerintahkan untuk kebaikan, dan melarang dari keburukan dapat menjauhkan cobaan tersebut. Hadrat Umar berkata, "Maksudku bukan itu, melainkan fitnah yang dapat mendatangkan badai seperti samudra. Fitnah yang sangat dahsyat akan menimpa umat."
Hadrat Huzaifah berkata, Amirul Mukminin, fitnah tersebut tidak akan membahayakan Anda. Fitnah tersebut tidak akan muncul dalam kehidupan Anda. Karena antara Anda dan fitnah terhalang oleh pintu. Hadrat Umar bertanya, apakah pintu tersebut akan dihancurkan atau akan dibukakan? Hadrat Huzaifah menjawab, seperti apa yang disabdakan oleh Rasul, yakni di tengahnya akan terhalang oleh pintu tertutup. Hadrat Umar bertanya, apakah pintu tersebut akan dihancurkan atau dibukakan? Beliau menjawab, akan dihancurkan. Hadrat Umar berkata, jika demikian, tidak akan pernah ditutup. Tidak akan pernah tertutup. Jika pintu dapat dibuka, maka ada kemungkinan untuk dapat ditutup. Namun jika dihancurkan, maka akan sulit untuk menutupnya. Demikianlah fitnah. Jika sekali bermula, maka akan terus berlanjut. Kita sendiri menyaksikan bagaimana fitnah ini terus meningkat di dalam umat Islam dan akan muncul silih berganti. Pada zaman Hadrat Utsman, Hadrat Ali, dan zaman sesudahnya, sampai saat ini, fitnah tersebut terus berlangsung di kalangan umat Islam. Saling membunuh satu sama lain. Mereka tidak mau berada di balik benteng yang telah Allah dirikan untuk menutup pintu tersebut, dan dengan perantaraan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Untuk itu, fitnah tersebut terus berlangsung. Semoga Allah Ta'ala pun melindungi kita, sehingga para Ahmadi tetap berada di balik tameng dan benteng yang telah Allah sediakan bagi kita dengan perantaraan Hadrat Masih Maud alaihissalam di zaman ini. Hadrat Umar berkata, fitnah tersebut tidak akan pernah berakhir. Kami bertanya kepada Hadrat Huzaifah, apakah Hadrat Umar mengetahui pintu tersebut? Hadrat Huzaifah menjawab, ya, beliau mengetahuinya dengan benar-benar yakin. Hadrat Umar mengetahui bahwa pasca beliau fitnah akan bermula. Hadrat Utsman bin Maz'un adalah muhajir pertama yang wafat di Madinah pada 2 Hijri. Sebagian berpendapat bahwa beliau wafat 22 tahun pasca Perang Badar. Beliau adalah orang pertama yang dimakamkan di Jannatul Baqi. Berkenaan dengan Hadrat Utsman bin Maz'un, masih ada lagi yang akan disampaikan. InsyaAllah akan saya jelaskan lain kali. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.